Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Guci Keramat. Cerita ini ditulis oleh Riana. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Guci Keramat. Ya udahlah, kamu gak usah kesel gitu. Gimana juga Bang Kumis sudah banyak melakukan kebaikan sama keluarga kita. Kalau dia sadar, dia juga gak bakal terus-terusan minta nomor Teteh. Yang penting kita tetap baik sama dia. Ajukan aja keinginannya yang ingin terus berhubungan dengan Teteh. Toh selama Teteh tinggal di Jakarta, Bang Kumis gak akan bisa berkomunikasi dengan Teteh. Jadi di sini Teteh merasa aman dan tetap fokus sama kerjaan. Percakapan Ima dan Wati harus berhenti ketika ada dua orang pembeli yang menyambangi warung ibunya. Meski sudah malam, tapi karena warung belum tutup, masih ada pelanggan yang membeli keperluan mereka. Johan sedang nongkrong di warung kopi Bu Sulastri seraya menyesap rokoknya dalam-dalam. Kemudian diseruputnya kopi yang tinggal setengahnya. Adin, teman rondanya, menghampiri. Tumben masih sore udah keluar. Lagi cekcok sama istri ya? Sotoy lu. Sekarang kan bagian gue yang ronda sama lu. Masa iya gue gak boleh keluar sore-sore? Yang penting bini udah terpuaskan. Ngomong-ngomong, si Wati betah juga ya kerja di Jakarta. Katanya dia dapat majikan orang Cina. Bener gak? Kan gue udah pernah ngasih tahu ke lu. Gimana sih? Dengar-dengar lu kecewa ya karena gak bisa dapetin si Wati. Dari desas-desus yang terdengar, Johan merasa kecewa karena harus berpisah dengan Wati yang sangat dekat dengannya. Terlebih semenjak Johan didesak orang tuanya untuk segera menikahi Lilis. Johan menarik nafas panjang lalu menghembuskannya. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan Andin. Pikirannya kembali tertuju pada Wati. Andai dulu ia tidak menunda-nunda kesempatan untuk berkata jujur tentang perasaannya, tentu saat ini dia belum menjadi suaminya Lilis. Kemungkinan pula justru Wati yang menjadi istrinya. Dasar bodoh. Kenapa aku benar-benar tolol, Johan? Johan meretuki dirinya sendiri. Gadis secantik Wati harus dibiarkan pergi menjauh. Sementara dirinya merasa tersiksa harus menahan kerinduan semenjak tidak dapat melihat paras ayu berwajah oriental yang selalu membuatnya melamun hampir sepanjang waktu. Johan memukul-mukul kepalanya dengan kepalan tangan Andin yang duduk di sampingnya, merasa keheranan dengan kelakuan Johan. Lu pasti nyesel kan karena dulu gak sempat ngungkapin rasa ke Wati. Makanya jadi cowok itu harus berani, jangan badan aja yang digedein. Kawani si gaurang atuh. Si Adin penggait istri orang. Sialan lu. Jam 12 kurang 10 menit. Tuan Robert segera melangkah menuju kamar putranya untuk membangunkan Billy. Perlahan ia membuka pintu lalu berjalan mendekati ranjang. Dibangunkannya Billy seraya mengguncang-guncangkan bahu anaknya. Billy, ayo bangun, sebentar lagi tepat jam 12 malam, kata Tuan Robert di dekat telinga Billy. Yang dibangunkan segera beranjak sembari mengerjap-ngerjapkan mata, menatap papinya yang sedang berdiri di samping tempat tidur. Udah ada tanda-tanda belum, Pi? Belum, lebih baik kita jangan langsung ke sana, kita amati saja dari sini. Betul, Pi, bentar. Aku mau cuci muka dulu. Billy meraup mukanya sebelum akhirnya beranjak menuju kamar mandi. Merasa lebih segar usai membasuh wajah, Billy ayunkan langkah menuju pintu. Di atas ia memperhatikan ruang tengah di mana letak Guci berada. Sesekali pandangannya ia alihkan ke pintu kamar Wati di bagian ujung. Semenit, 2 menit, 4 menit, 10 menit. Waktu telah berlalu, tak kunjung menemukan keanehan.
Tuan Robert menghampiri putranya yang masih berdiri sambil memandang ke bawah. Apa jangan-jangan roh itu tahu kalau kita sedang menunggunya? Bagaimana kalau malam ini kita gagal? Diam, Bi, perhatikan guci itu. Sepertinya ada setitik cahaya yang berasal dari guci. Lihat, Bi, cahayanya makin terang. Jongkok, Bi, jangan sampai kita ketahuan. Harap-harap cemas Tuan Robert dan Billy menunggu apa yang akan terjadi. Berhasilkah mereka mengungkap misteri yang tersimpan di dalam guci? Pendaran cahaya yang berasal dari guci menjadi penerangan ruangan untuk beberapa saat. Namun kemudian suasana kembali gelap dan hening. Tak ada lagi keanehan yang berasal muncul tepat di depan mata Billy walaupun hanya melihat dari atas. Sekian detik menunggu, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Billy menghela napas panjang. Sia-sia sudah harapannya untuk menyelidiki keberadaan roh penghuni guci. Ia dan Tuan Robert saling berpandangan. Sepertinya rencana kita gagal, Bi. Padahal tadi sempat muncul keanehan. Tuan Robert terlihat menguap. Ia mulai merasakan kantuk karena memang tidak terbiasa tidur larut. Hanya karena sebuah rencana yang ingin dijalankan sehubungan dengan kecurigaan yang timbul akibat cerita Ko Aliong tentang arwah wanita korban peristiwa tabrakan yang telah menewaskan dirinya. Ia sampai bela-belain menahan kantuk. Tetapi yang terjadi kemudian tidak sesuai harapan. Tuan Robert segera berdiri sambil berpegangan pada tiang besi di sisi ruang lantai 2. Saat ia menatap putranya sebelum akhirnya berpamitan menuju kamarnya. Yaudah, Pi, mungkin malam ini kita gagal. Besok-besok biar Billy aja yang selidiki sendiri. Papi gak usah ikut. Tapi kamu berani melakukannya sendiri? Yakin? Billy yakin, Pi, kalau arwah perempuan itu tidak berniat jahat terhadap keluarga kita. Semua pasti akan baik-baik saja. Sepeninggal papinya ke kamar, Billy pun segera berlalu kembali ke dalam kamarnya. Meski cukup lama merebahkan tubuh di ranjang, tetap saja rasa kantuk seakan tidak mau mampir kepadanya. Hal itu membuat Billy termenung, memikirkan kejadian kemarin malam saat Wati tiba-tiba mendatangi kamarnya, lalu memanggilnya dengan sebutan Acan, kemudian memeluknya pula. Melihat ekspresi wajah Wati yang terlihat senang dan bahagia saat menatapnya, Billy merasa memang ada yang aneh dengan Wati. Dipikir-pikir ternyata pembantu di rumahnya itu cantik juga. Wajahnya yang khas orang-orang keturunan Cina seperti dirinya membuat Billy terus memikirkan Wati. Tengah anteng melamun, Billy dikejutkan dengan suara aneh yang ia dengar dari sebuah ruangan. Karena penasaran, Billy beranjak dari rebahan. Perlahan-lahan kakinya melangkah keluar kamar. Tujuannya saat itu adalah melongok ke bawah di mana guci milik maminya berada. Matanya awas terus memperhatikan keadaan sekitar walaupun dalam suasana gelap. Sedikit pun tidak ada rasa takut dalam dirinya. Justru ia semakin tertantang untuk membuktikan dugaannya jika roh wanita penghuni guci tengah mencari kekasih yang mirip dengannya. Aku yakin wajahku mirip dengan kekasihnya. Kalau enggak, mana mungkin dia memanggilku Acan. Rasa penasaran yang kian mendera membuatnya nekat melangkah menuruni tangga menuju lantai bawah. Ia ingin menantang penghuni guci agar segera keluar begitu melihatnya. Di waktu bersamaan Wati terbangun karena merasakan ingin buang air kecil. Ia pun segera beranjak dari tidurnya setelah melihat jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat keluar dari kamar, dahinya mengerenyit kala melihat pintu kamar Billy sedikit terbuka. Kebetulan letak kamar Billy memang lurus dengan posisi kamarnya yang berada di ujung ruangan yang langsung berhubungan dengan kamar mandi, sekaligus tempat mencuci. Karena sudah kebelet, ia pun segera berlari ke kamar mandi. Merasa lega setelah mengeluarkan isi kandung kemih, Wati keluar dari sana dipicu rasa penasaran. Wati mengendap-endap menuju kamar Billy. Dirinya semakin heran saat melihat Billy tak ada di kamarnya. Tuan Billy kemana ya? Kok nggak ada di kamar?
Mana pintunya terbuka lagi, apa jangan-jangan dia lagi ke dapur? Mau ngapain? Sedang memikirkan keberadaan tuannya, tiba-tiba Wati mendengar sesuatu terjatuh dari arah bawah. Ia segera berlari, lalu melihat ke sana. Tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Barusan suara apa sih? Apa Tuan Billy ada di dapur? Merasa bingung, Wati memutuskan kembali ke kamar. Namun baru beberapa langkah, telinganya menangkap sesuatu yang berasal dari ruang tengah. Wati semakin menajamkan pendengarannya agar dapat mendengar dengan jelas suara yang barusan muncul. Mendadak jantungnya berdebar-debar. Bulu kuduknya seketika meremang. Ia pun berlari menuju kamar lalu mengunci pintu. Ditutupnya seluruh tubuh dengan selimut sambil komat-kamit membaca ayat kursi. Wati meringkuk di bawah selimut. Ia berharap suara aneh itu hanya sesaat, bukan sesuatu yang akan terus-terusan menghantuinya. Ketika hatinya merasa lebih tenang, perlahan-lahan Wati menyingkap selimut yang menutupi tubuh. Sudut matanya melirik ke arah pintu yang tertutup rapat. Detak jantungnya kembali normal meski masih ada sedikit rasa takut. Wati meyakinkan diri untuk tidak merasa takut terhadap hal-hal gaib. Ia seorang muslim yang tentunya sudah hafal ayat kursi yang selalu menjadi benteng utama ketika seseorang merasa takut atau cemas saat berhadapan dengan suasana mistis atau ketakutan akan satu hal yang sifatnya kegaiban. Mendengar cerita Billy tentang kejadian kemarin malam yang katanya Wati mengalami kerasukan, ia tidak sepenuhnya percaya. Namun ketika ingatannya tertuju pada saat ia terbangun tepat di depan guci malam sebelumnya, hatinya pun mulai bertanya-tanya, apa benar yang dikatakan Billy jika dirinya telah dirasuki roh seseorang? Lalu siapa dia? Betulkah sosok itu berasal dari dalam guci yang baru dibeli Nyonya Mary usai kejadian Wati tak sengaja memecahkan guci sebelumnya? Mumetnya pikiran sebab memikirkan sesuatu yang belum terpecahkan membuat kepalanya terasa pusing. Tangannya refleks memijit-mijit kepala sembari memejamkan mata. Wati berharap dirinya akan segera terlelap karena begitu azan subuh berkumandang, ia sudah harus bangun lalu melakukan pekerjaannya sebagai seorang ART. Wati terjaga dari tidurnya saat jarum jam telah berada di angka 6. Sontak ia bangun lalu buru-buru ke kamar mandi. Usai mandi cepat, ia lantas berwudu untuk melaksanakan perintah Tuhannya. Wati sadar ia telah kesiangan. Semoga saja Nyonya Mary tidak mengetahui, harapnya. Tak mungkin mencuci pakaian duluan, Wati bergegas ke lantai bawah untuk menyapu dan mengepel. Karena terburu-buru hampir saja Wati terjatuh. Untung tangannya refleks memegang tiang pegangan. Ia pun terengah-engah sambil menyentuh dada. Hampir aja aku terjatuh. Kenapa sih aku pakai kesiangan segala? Ketika Wati memasuki ruang tengah untuk menyapu, sepasang mata membola saat melihat seseorang tergeletak di dekat guci. Jika ditilik dari posturnya, Wati yakin yang ia lihat adalah Billy. Bergegas Wati menghampiri tuannya. Wati terkejut melihat Billy tertidur di lantai dengan posisi terlentang. Keadaannya sama persis seperti yang ia alami kemarin malam. Kenapa Tuan Billy tidur di sini? Tidur atau pingsan ya? Apa aku harus membangunkannya? Kok kejadiannya mirip denganku? Apa semua ini karena olah sosok penghuni yang ada di dalam guci? Berbagai pertanyaan muncul di kepala Wati. Ia merasa heran melihat Billy tertidur di lantai seperti orang yang pingsan. Sebentar menatap ke arah guci, sebentar kemudian menatap wajah Billy. Di kesempatan ini Wati dibuat terpesona dengan ketampanan tuan mudanya. Wajahnya tampan, Billy seolah menghipnotis dirinya untuk tak segera beranjak dari sana. Tanpa sepengetahuan Wati, seseorang tengah mendekat ke arah mereka. Dia merasa heran melihat Billy tertidur di lantai, sementara Wati berjongkok di dekatnya sambil memegang sapu. Apa yang
yang kamu lakukan di sini, Wati? Wati tersentak sembari menoleh ke belakang melihat Nyonya Mary tengah menatap tajam ke arahnya. Dan kenapa Billy tidur di sini? Apa yang sudah kamu lakukan sama dia? Maaf Bu, saya juga tidak tahu kenapa Tuan Billy tidur di sini. Saya baru mau menyapu dan kaget melihat Tuan Billy tidur di lantai. Memangnya kamu belum selesai nyapu? Kan udah saya bilang, begitu saya keluar dari kamar, semua ruangan sudah harus bersih. Maaf Bu, saya kesiangan semalam saya. Halah, alasan kamu. Nyonya Mary memotong ucapan Wati yang seketika langsung terdiam sambil menunduk. Sesekali pandangan ia alihkan ke arah Billy. Cepat kerjakan tugasmu sebelum suami dan putri saya bangun. Bergegas Wati meninggalkan ruangan menuju ruang tamu. Ia membiarkan majikannya yang membangunkan Billy. Lagi pula Wati tidak tahu menahu kenapa tuannya bisa tertidur di sana. Bill, bangun Bill. Nak, bangun. Billy, ayo bangun nak. Agak kencang Nyonya Mary mengguncang bahu lelaki berpostur tinggi itu. Tak berapa lama Billy mulai bergerak. Meski belum sepenuhnya sadar, ia dapat merasakan sentuhan serta suara maminya. Billy melihat ke arah Nyonya Mary dengan tatapan sendu. Dirinya merasa heran saat memperhatikan sekeliling yang rupanya dia berada di ruang tengah. Kenapa, Mam? Apa yang terjadi? Lah, harusnya Mami yang nanya kamu. Kenapa kamu tidur di sini? Gimana semalam berhasil? Apa gara-gara rencana kemarin kamu sampai tertidur di sini? Atau memang sengaja? Kalau nanya satu-satu dong, Mi, biar Billy bisa jawab. Habisnya Mami penasaran dengan hasil penyelidikan kamu sama Papi semalam. Pas tadi Mami bangun, Papi lagi tidur nyenyak. Mami gak tega bangunin Papi. Begitu keluar, Mami lihat kamu malah tidur di sini. Mana Wati baru nyapu lagi. Biasanya Mami keluar kamar dia udah beres, dia bilang bangun kesiangan. Alasan aja. Watinya mana, Mi? Ya lagi nyapu lah. Ngapain kamu nanyain dia? Ayo jawab pertanyaan Mami. Berhasil gak semalam? Sorry Mam, semalam rencana kita gagal. Apa? Gagal? Gimana sih? Ya Mami jangan nyalahin Billy dong. Aku dan Papi kan sudah berusaha. Kalau belum berhasil, nanti malam kita coba lagi. Lah terus kenapa kamu tidur di sini? Gini Mam, aku memang sengaja turun agar bisa lebih dekat dengan guci ini. Setelah Papi masuk ke kamar karena udah ngantuk, Billy sendirian sambil terus mengamati guci. Sempat ada sedikit cahaya yang berasal dari dalam guci, tapi nggak lama cahaya itu hilang. Kemudian Billy mutusin buat tidur di sini, biar kalau ada apa-apa langsung tahu dan melihat sendiri. Nyonya Mary percaya dengan cerita putranya yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu. Ketika Tuan Robert masuk kamar, Billy pun memilih untuk kembali tidur. Akan tetapi saat mendengar suara-suara aneh yang mengundang rasa penasaran, Billy memutuskan untuk mengecek asal suara. Ketika langkah sampai di ujung tangga, Billy terkejut melihat sosok wanita berwajah pucat tengah menatap ke arahnya. Tubuh wanita itu berdiri tepat di depan guci. Billy menyadari ia telah melihat sosok yang merasuki tubuh Wati, mengesampingkan rasa takutnya. Perlahan-lahan Billy melangkah mendekat. Namun yang terjadi kemudian, tiba-tiba sosok itu melayang dan dengan cepat meluncur ke arahnya. Kaget bercampur rasa cemas membuat Billy tidak sempat menghindar. Billy merasakan tubuhnya diserang, membuatnya limbung lalu terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Lilis baru saja selesai menghidangkan makanan untuk sarapan. Suara ketukan pintu disertai ucapan salam dari luar membuatnya segera berlalu untuk melihat siapa yang datang. Emi, kirain Lilis siapa? Lilis tak menyangka dengan kedatangan ibu mertuanya yang ia panggil dengan sebutan Emi, mengikuti panggilan suaminya kepada sang ibu. Sengaja pagi-pagi Emi kemari mau ngajak Lilis sama Johan buat botram di rumah Wiwin. Oh, tapi Bang Johannya lagi ke warung, Mi. Mungkin sebentar lagi datang. Emi masuk aja dulu. Lilis juga mau mandi baru selesai masak.
Sejujurnya Lilis tidak ingin memenuhi ajakan mertuanya untuk makan bersama di rumah adiknya Johan yang bernama Wiwin. Ia yakin di sana dirinya akan dibanding-bandingkan dengan Wiwin yang sedang hamil beberapa bulan. Namun apa boleh buat, Johan pasti tidak akan membiarkan istrinya menolak permintaan sang ibu. Sudah siap kan? Ayo. Kepala Johan menyembul saat membuka pintu kamar. Dilihatnya Lilis sedang mematut diri di depan cermin sambil menyisir rambut panjangnya. Lilis menoleh setelah meletakkan sisir. Ia melangkah menghampiri Johan. Bang, sebenarnya aku gak mau ikut, tapi udahlah, turuti aja kemauan Emi. Dia bisa marah kalau kamu gak mau ikut. Dibonceng Johan, Lilis berpegangan pada suaminya. Sementara ibunya Johan membawa sendiri kendaraan. Tujuan mereka langsung ke rumah Wiwin. Sesampai di sana, Wiwin menyambut kedatangan kakak dan iparnya dengan ramah. Ia senang bertemu dengan Lilis yang juga merupakan teman dekatnya. Gimana kabarnya, Lis? Udah ada perkembangan belum? Tanya Wiwin sesaat setelah mereka saling berpelukan. Lilis menggeleng pelan, lalu berpaling ke mertuanya yang menatapnya dengan tatapan sinis. Dahlah, gak usah nanyain soal kehamilan. Kalau sudah waktunya juga Lilis bakalan hamil. Johan segera menarik tangan Lilis agar ucapan adiknya tidak mengundang omongan yang dapat menyinggung perasaan istrinya. Terlebih untuk ibunya Johan yang sangat ingin memiliki cucu dari anak sulungnya itu. Setelah acara botram selesai, Lilis dan Johan memilih duduk-duduk di belakang. Johan sengaja menjauhkan Lilis dari ibunya agar tidak ditanya macam-macam perihal belum hamilnya Lilis sampai detik ini. Emi kira setelah Johan nikahi Lilis, dia akan segera hamil. Gak taunya malah keduluan sama kamu. Moga-moga aja Lilis gak mandul. Emi, jangan bicara seperti itu, ingat loh Mi. Ucapan adalah doa. Semoga aja Lilis bisa cepat hamil. Wiwin berusaha mengerti akan sikap ibunya yang ingin segera mempunyai cucu setelah menikahkan anaknya. Dalam keluarga, Johan dan Wiwin hanya dua bersaudara. Itulah sebabnya Bu Yeti sangat mendambakan dapat segera mendapatkan cucu pertama dari Johan, dengan alasan agar rumahnya semakin ramai oleh colotehan bocil yang terlahir dari menantunya. Namun sayangnya hingga kemudian Wiwin menikah dan tidak lama diketahui hamil, maka Bu Yeti merasa heran kenapa bukan Lilis yang hamil, melainkan Wiwin yang baru 2 bulan menikah. Padahal Bu Yeti lah yang menginginkan Johan menikahi Lilis, meskipun ia sendiri tahu jika saat itu putranya sedang dekat dengan Wati. Namun karena Bu Yeti menganggap keduanya hanya berhubungan sebatas teman, Bu Yeti segera mendesak Johan untuk segera menikahi Lilis, putri tunggal dari teman sekolahnya dulu. Wati baru selesai melaksanakan sholat asar ketika Billy mengetuk pintu kamarnya. Ia menoleh sebentar lalu segera beranjak untuk membukanya. Saat pintu terbuka, Billy menatap Wati yang masih memakai mukena. Ada apa, Tuan? Saya mau bicara sama kamu. Billy berlalu menuju kursi yang ada di lantai 2 setelah melepas mukena lalu mengikat rambut. Wati pun segera menemui Billy. Duduklah. Wati duduk berhadapan dengan Billy. Ia menunggu tuannya berbicara. Wati menduga jika Billy akan membahas tentang sosok yang ditenggarai sebagai sumber kejadian aneh yang menimpa dirinya juga Billy. Kamu pasti heran kenapa tadi pagi saya tidur di lantai. Ternyata sosok yang merasuki tubuh kamu memang ada. Saya sudah melihatnya sendiri. Maksud Tuan, roh wanita yang bersemayam di dalam guci? Iya benar. Wajahnya pucat, rambutnya panjang. Semalam dia menyerang saya. Itulah yang menyebabkan saya pingsan dan tergeletak di lantai. Bukan sengaja tidur di sana. Tapi kenapa Tuan tidak memberitahu ibu? Saya ingin memastikan terlebih dahulu apa yang sebenarnya diinginkan wanita itu. Dan kamu harus percaya dengan cerita saya kemarin, bahwa wanita itu memang memanfaatkan tubuh kamu agar bisa menemui saya yang dianggap sebagai kekasihnya. Tapi saya tidak merasakan apa-apa ketika tubuh saya sedang dirasuki, Tuan.
Cuma apa, katakan? Beberapa hari yang lalu saya pernah terbangun di depan guci. Saya pikir saya mengigau atau jalan sambil mimpi. Tapi nggak tahu juga. Lalu saya kembali ke kamar dan berusaha melupakannya. Itu artinya dia keluar dari raga kamu saat posisimu berada di depan guci. Jadinya kamu tertidur di sana. Apa kamu sepemikiran dengan saya? Tanya Billy yang mulai menemukan titik terang akan keanehan yang ia alami bersama Wati. Iya, waktu itu saya pikir saya tidur sambil jalan. Makanya saya nggak terlalu ambil pusing. Tapi kalau benar seperti yang Tuhan bilang, berarti arwah itu memang sengaja memanfaatkan tubuh saya untuk dia rasuki. Apa sebaiknya Tuhan beritahukan hal ini kepada ibu? Atau kembalikan saja gucinya ke toko? Yang saya takutkan arwah itu mencelakai Tuhan dan saya. Bukannya tadi malam Tuhan diserang olehnya. Tapi saya masih penasaran apa sebenarnya yang diinginkan wanita itu. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita berdua yang menyelidikinya? Saya yakin penghuni guci itu punya maksud tertentu kenapa mengincar saya dan kamu. Ujar Billy yang ingin bekerja sama dengan Wati. Siapa tahu dengan begitu misteri yang ada dalam guci dapat segera terpecahkan. Tapi saya takut, Tuhan. Kamu ini belum apa-apa sudah ketakutan. Kamu tenang saja, kan ada saya. Saya cuma ingin memastikan jika benar wajah saya mirip dengan kekasihnya yang bernama Acan. Saya akan memberitahunya kalau saya bukan dia. Bukankah penghuni guci itu memang ada kaitannya dengan kita? Setelah merasuki tubuh kamu, dia langsung menuju kamar saya dan memanggil saya Acan. Jadi jelas roh wanita itu memang mengincar kita, lebih tepatnya saya. Billy berharap kata-katanya dapat dimengerti oleh Wati, sehingga dia mau menerima sarannya untuk menyelidiki kemunculan sosok yang bersemayam di dalam guci. Sebelum masuk kamar untuk beristirahat, Nyonya Mary, Tuan Robert, dan kedua anaknya berunding tentang rencana malam kedua yang hanya akan dilakukan oleh Billy seorang. Kamu yakin Bill gak mau papi temani? Yakin, Pi. Mami dan papi doain aja, semoga kali ini Billy berhasil. Semalam aja kakak sampai ketiduran di lantai, gimana kalau malam ini malah tidur di dapur? Kamu ini ada-ada saja. Lo bener, Mi, yang namanya hal-hal aneh atau kejadian di luar nalar emang begitu. Esti aja pernah punya temen yang ngalamin kesurupan. Waktu itu dia teriak-teriak dan ngamuk lari ke sana kemari. Untung ada seorang paranormal yang segera menyadarkannya. Kalau enggak tahu dia gimana jadinya. Mami harap sih kamu berhasil malam ini. Gimana juga Mami merasa belum tenang kalau misteri guci itu belum terpecahkan. Jika terjadi sesuatu dengan keluarga kita, Mami akan mengembalikan gucinya. Karena Mami juga nggak mau sesuatu hal buruk terjadi pada kita. Ya sudah, kalau begitu kamu masuk kamar dulu. Tidur sebentar gak apa-apa. Bisa nyalain alarm biar terbangun. Iya, Pi. Moga kali ini aku berhasil ya. Billy berusaha untuk tetap terjaga. Ia sengaja menonton film horor dari YouTube. Saat melirik jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sementara itu Wati yang telah diwanti-wanti oleh Billy mulai merasakan kantuk. Kedua matanya juga terasa berat. Ya maklumlah, setiap hari kerja dari mulai pagi hingga malam hari membuatnya cepat merasa lelah dan ingin segera beristirahat. Ia berharap tuannya datang untuk menemaninya ngobrol agar rasa kantuknya hilang. Atau paling tidak mengajaknya bersiap-siap sembari duduk berdua sambil menunggu apa yang akan terjadi. Morotal ayat-ayat suci yang ia dengar dari HP membuatnya cepat terlelap tanpa disadari. Bahkan Wati sampai lupa menutupi tubuhnya dengan selimut. Menjelang tengah malam, Billy keluar dari kamarnya menuju kamar Wati. Perlahan ia mengetuk pintu, namun Wati tak kunjung muncul. Ia pun beranggapan bahwa Wati pasti sudah tidur. Alamat mesti beraksi sendiri kalau gini caranya. Aku gak perlu nyalahin Wati kalau dia ketiduran, karena dia pasti capek seharian kerja di rumah. Tanpa mengecek langsung ke dalam kamar, Billy segera berlalu ke depan kamar Wati.
Selanjutnya ia memilih duduk sambil menunggu. Keadaan ruangan yang gelap memudahkannya cepat mengetahui jika terjadi sesuatu hal yang aneh. Pukul 12:30 malam, Billy hendak beranjak, namun ia mendapati cahaya terang menyinari ruang bawah. Bergegas ia berdiri untuk memeriksa keadaan di sana. Belum melongok ke bawah, Billy mendengar pintu kamar Wati terbuka. Sontak ia menoleh. Tak lama Wati muncul dengan diiringi senyuman. Melihat itu, Billy terheran-heran, bukannya tadi Wati sudah tidur. Lalu siapa yang kini sedang berjalan ke arahnya disertai tatapan menggoda? Billy tetap berdiri dan bersikap waspada tatkala Wati semakin dekat ke arahnya. Billy menduga dia hanyalah jelmaan roh halus yang berasal dari dalam guci. "Siapa kamu? Kenapa kamu terus mengincar saya? Saya bukan Acan. Saya Billy, saya juga bukan kekasihmu." Wanita itu tersenyum manis sekali. Langkahnya terhenti tepat di depan Billy dengan tatapan lurus ke arahnya. "Tuan Billy, saya Wati. Kemarilah temani saya malam ini. Bukankah Tuan ingin menghabiskan malam bersama saya? Ayolah, saya siap menemani Tuan." "Apa? Kamu Wati?" "Benar Tuan, lihatlah saya baik-baik." Wati memutar tubuhnya sembari merentangkan kedua tangan di depan Billy. Kemudian dia kembali melangkah, namun Billy segera mencegahnya. "Berhenti. Saya tidak percaya kamu Wati. Buktikan kalau benar kamu adalah Wati." "Kenapa Tuan tidak percaya kalau saya Wati?" "Karena saya tahu siapa Wati. Dia perempuan baik-baik, tidak seperti kamu." Ucapan tegas Billy membuat si wanita marah. Ia tidak terima dengan ucapan Billy. "Karena Tuan menyaksikan perkataan saya, maka rasakanlah ini." Telapak tangan wanita itu diarahkan ke tubuh Billy. Seketika putra sulung kesayangan Nyonya Mary terjengkang menabrak kursi. Beruntung dirinya tidak sampai terjatuh. Tangan Billy berpegangan pada kedua sisi kursi sambil menatap wanita yang sedang marah kepadanya. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jika kamu berniat mencelakai saya, apa alasannya? Saya tidak pernah mengenal kamu. Sebaiknya cepat kembali ke tempatmu." Tanpa rasa takut, bergegas Billy berdiri. Mendapatkan perlakuan buruk dari sosok yang menyerupai Wati, Billy merasa kesal dan tertantang untuk membalasnya. Dengan cepat Billy hendak melayangkan pukulan tak ubahnya seperti pendekar yang bersiap menyerang lawan. Sebab ia yakin yang berdiri di hadapannya bukan manusia. Sebelum pukulan Billy mendarat, tiba-tiba sosok itu menghilang. Billy terkejut dan ia celingukan mencari keberadaannya. Dirinya semakin yakin bahwa wanita tadi bukan Wati. "Di mana kamu? Sudah saya bilang kalau memang kau bukan Wati. Berani sekali kau ingin memfitnah dia." Suasana terasa hening dan sunyi. Namun Billy merasa yakin jika sosok itu berada di dekatnya. Tanpa diduga, tubuhnya serasa didorong oleh kekuatan besar sehingga ia terhuyung dengan cepat lalu tersungkur di lantai. Billy segera berbalik. Tak dia hiraukan rasa sakit di tubuh dengan napas memburu. Kembali ia menantang makhluk halus yang menyerupai Wati. "Tunjukkan wujudmu. Jangan main belakang. Kita bisa bicara baik-baik. Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Billy menunggu kemunculan sosok penghuni guci. Beberapa saat kemudian, mendadak hawa panas menyelubungi dan menjalar di sekujur tubuhnya. Billy merasa heran. Selang tak berapa lama sepasang mata Billy melotot. Tubuhnya terlihat kaku. Ekspresi wajahnya menampakkan kemarahan. Rupanya roh wanita Cina itu tidak terima dengan sikap Billy yang seakan terus menantangnya. Ia marah lalu merasuki tubuh Billy untuk melampiaskan kemarahannya. Setelah terdiam beberapa saat, Billy yang sudah dirasuki si arwah melangkah menuju kamar Wati. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Billy menatap Wati yang tengah tertidur pulas. Ujung pakaiannya sedikit tersingkap hingga memperlihatkan paha mulus nan putih milik gadis desa itu.
Perlahan-lahan Billy mendekat ke arah Wati yang tidak menyadari kehadirannya. Tuannya Billy menatap Wati penuh nafsu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki tak lepas dari sorot matanya. Dengan pelan Billy menduduki tepian ranjang. Tangannya ia ulurkan untuk membelai wajah Wati. Elusan di pipi membuat Wati sedikit bergerak dan menggeliat, kemudian terlelap lagi. Billy menurunkan tubuhnya makin mendekat ke tubuh Wati. Kembali Billy membelai wajah Wati, lalu turun ke bawah dan semakin ke bawah. Wati yang merasakan dirinya sedang bermimpi hanya terdiam saat mengeluarkan suara desahan yang kian terdengar menggoda. Dalam mimpinya, Wati sedang bercumbu dan berpelukan dengan Billy. Wati begitu menikmati belayan dan sentuhan tuannya. Di lain tempat, tiba-tiba Bu Sinta terbangun sambil menjerit menyebut nama Wati. Tidak, jangan lakukan itu pada putriku. Jeritan keras Bu Sinta membangunkan Imah yang tidur di kamar sebelah. Ia terkejut mendengar teriakan sang ibu. Bergegas Imah bangun, lalu setengah berlari menuju kamar ibunya. Imah mendapati Bu Sinta terduduk di atas ranjang sembari mengusap muka. Astagfirullahaladzim. Ibu gak apa-apa, ibu mimpi ya? Bu Sinta menoleh ke Imah yang menatap sendu. Seketika ia teringat Wati, putri pertama yang sedang berada di Jakarta. Ibu mimpi Teh Wati. Tetehmu, ibu khawatir terjadi sesuatu dengannya. Memangnya ibu mimpi apa tentang Teh Wati? Ibu melihat dia diikuti oleh sosok yang menyeramkan. Sosok itu ingin mencelakai tetehmu. Saat Wati lari, sosok itu terus mengejarnya. Ibu jadi takut, Imah. Sudahlah Bu, itu hanya mimpi, bunga tidur. Kita berdoa saja semoga Teh Wati tidak kenapa-napa. Besok pagi Imah akan telepon dia. Kenapa harus menunggu besok? Cepat telepon tetehmu sekarang. Perasaan ibu gak enak, Imah. Tapi jam segini waktunya tidur, Bu. Kasihan Teh Wati. Kalau dibangunkan besok pagi aja, Imah janji. Meski hatinya sedang gelisah memikirkan keadaan Wati, Bu Sinta tidak bisa memaksa Imah untuk menelpon kakaknya di saat semua orang sedang tertidur lelap. Bu Sinta berusaha mengenyahkan pikiran buruk tentang putrinya. Ia pun segera beranjak ke kamar mandi untuk berwudu, lalu menegakkan sholat malam. Dalam doanya, Bu Sinta berharap keselamatan untuk Wati yang sedang mengadu nasib di kota besar. Ya Allah, lindungilah putriku dimanapun ia berada. Jauhkan dia dari mara bahaya dan segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatannya. Kuserahkan penjagaan putriku padamu ya Rob. Jagalah dan lindungi Wati selama dalam perantauan. Amin ya Rabbal Alamin. Lepaskan saya Tuhan. Sadar Tuan Billy. Wati berusaha menyadarkan Billy yang kini sedang dikuasai nafsu. Ia terus meronta melepaskan diri dari cengkeraman tangan Billy yang kian tak terkendali. Sepasang mata mengeluarkan cahaya yang seketika membuat Wati luluh. Namun keadaan tersebut tak berlangsung lama. Tiba-tiba cahaya putih menerobos masuk ke dalam kamar Wati. Roh wanita yang merasuki tubuh Billy keluar seketika hingga tubuhnya melayang cepat dibarengi hawa panas yang seakan membakar dirinya. Di waktu yang bersamaan, Billy dan Wati sama-sama tersadar. Keduanya sangat terkejut menyadari apa yang terjadi. Lepaskan saya Tuhan. Bergegas Wati bangun sembari membenarkan letak pakaiannya yang sudah tidak karuan akibat ulah Billy yang bertindak di luar kesadaran. Apa yang telah terjadi? Kenapa saya ada di kamar kamu? Wati menatap Billy dengan sama bingungnya. Ia menganggap tuannya telah dirasuki sosok penghuni guci. Barusan Tuan Billy telah dirasuki makhluk itu. Tuan hampir saja Tapi saya belum ngapa-ngapain kamu kan? Alhamdulillah tidak Tuan. Kita keburu sadar sebelum melakukan hal yang lebih jauh. Syukurlah, saya juga gak mungkin berbuat macam-macam sama kamu. Rupanya makhluk itu ingin bermain-main denganku. Kita lihat saja apa yang akan saya lakukan terhadapnya.
Billy marah terhadap arwah wanita yang hampir membuatnya hilang kendali dengan menodai pembantunya. Sebaiknya cepat Tuhan tinggalkan kamar saya. Tidak baik kita berdua di sini. Saya sarankan lebih baik guci itu dikembalikan saja. Karena saya khawatir roh wanita itu kan semakin bertindak bebas. Gara-gara dia kita hampir saja melakukan perbuatan terlarang. Maafkan saya, Wati. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ada di sini dalam keadaan yang sedang menindih tubuh kamu. Sekali lagi saya minta maaf. Jangan ceritakan kejadian ini sama Mami. Takutnya dia salah paham karena Mami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan kita. Tuhan tenang saja, kejadian tadi hanya menjadi rahasia kita berdua. Tapi Tuhan harus memberikan alasan yang tepat agar ibu bersedia mengembalikan gucinya. Baiklah, sesuai saran kamu. Saya akan meminta Mami untuk mengembalikan kunci itu. Selamat malam, Wati. Lanjutkan tidurmu, jangan lupa kunci pintunya. Keesokan paginya Imam menelpon Wati sesuai yang diminta ibunya semalam. Halo Teh Wati, Teteh tidak apa-apa kan? Imam langsung to the point menanyakan keadaan kakaknya. Emangnya kenapa kok kamu nanya ini tuh? Semalam ibu bermimpi Teteh dikejar-kejar sosok seram. Ibu khawatir terjadi sesuatu sama Teteh. Teteh baik-baik saja kan? Alhamdulillah Teteh baik-baik di sini. Bilang sama ibu agar jangan mengkhawatirkan keadaan Teteh. Majikan Teteh orangnya sangat baik, apalagi tuan muda Billy. Selain ganteng dia juga ramah dan menyenangkan. Cie, Teteh suka ya sama anak majikan. Hati-hati Teh, jangan sampai tergoda, bisa bahaya. Apa sih kamu? Ya enggak lah, Teteh tahu diri kok. Sudah dulu ya, Teteh mau turun ke bawah. Takut ibu keburu bangun, jangan lupa pesen Teteh tadi buat ibu. Oke Teh Wati cantik. Ima pasti sampaikan ke ibu kalau Teteh baik-baik saja di sana. Selamat beraktivitas Tetehku. Jangan lupa TF-nya ya. Iya bawel. Ima tersenyum lalu segera meletakkan ponselnya untuk kemudian bergegas mandi, bersiap-siap hendak berangkat ke sekolah. Mendengar permintaan putranya, Nyonya Mary akhirnya berniat mengembalikan guci yang pernah dibelinya dari Ko Haliong. Meski tak menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat roh wanita itu, Nyonya Mary percaya dengan cerita Billy yang mengatakan jika dia diserang 2 kali oleh arwah si wanita. Takut terjadi sesuatu yang lebih parah, hari itu Nyonya Mary dengan diantar Billy pergi ke toko milik Ko Haliong sembari membawa guci untuk dikembalikan. Cici yakin mau kembalikan guci ini sama Owe? Yakin kok. Daripada keselamatan keluarga saya terancam, lebih baik guci ini saya kembalikan. Saya tidak mau anak saya diserang lagi. Dia tidak bersalah, dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang pernah dialami oleh wanita Cina itu. Cepat kembalikan uang saya. Sabar Ci, uangnya pasti Owe kembalikan. Sebentar, saya hitung dulu. Billy hanya terdiam sambil mengamati percakapan ibunya dengan Ko Haliong. Tanpa penolakan, Ko Haliong bersedia menerima kembali guci yang pernah dibeli oleh Nyonya Mary, dengan alasan tidak ingin terjadi hal yang lebih buruk dari roh wanita yang bersemayam dalam guci tersebut. Dalam perjalanan pulang, Billy dan Nyonya Mary terlibat obrolan serius mengenai harapan mereka usai mengembalikan guci yang dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang lebih parah jika terus berada di rumahnya. Untung saja kamu gak kenapa-napa, Bill. Beberapa hari terakhir ini Mami juga sering dihantui mimpi buruk. Semoga saja tidak ada lagi kejadian aneh di rumah kita. Iya, Mam. Aku juga kasihan sama Wati gara-gara arwah wanita itu dia sering mengalami keanehan. Bahkan yang lebih parah, Billy hampir saja menodainya. Maksud kamu? Yaitu, Mam, sebenarnya Billy ingin menceritakan hal ini, tapi khawatir Mami gak percaya. Roh itu merasuki tubuh Billy lalu masuk ke kamarnya Wati. Entah apa yang terjadi, namun kemudian Billy tersadar ketika sedang berada di atas tubuh Wati. Untungnya aku belum ngapa-ngapain dia. Gitu, Mam, ceritanya. Keterlaluan banget gak sih kelakuan roh cewek itu? Nyonya Mary menatap tajam ke arah putranya.
Dia tidak menyangka akibat ulah penghuni Gucci hampir saja putra kesayangannya melecehkan pembantunya. Kamu gak bohong kan sama Mami? Buat apa aku bohong sama Mami? Gak ada untungnya, Mi. Justru Billy makin geram dengan ulah cewek itu. Hampir aja aku merenggut kesucian wanita baik-baik seperti Wati. Nyonya Mary terdiam. Kini dirinya semakin mengerti mengapa Billy begitu memaksa untuk mengembalikan Gucci tersebut ke asalnya. Billy takut terjadi sesuatu yang lebih membahayakan. Usai melaksanakan sholat isya, Wati keluar kamar hendak ke dapur. Perutnya terasa lapar karena dari siang belum makan. Bukan apa-apa, mendadak selera makannya hilang. Jadi baru malam harinya perutnya merasa keroncongan. Tiba di dapur, Wati melihat Billy sedang merebus mie instan. Kenapa Tuhan gak nyuruh saya? Tadi saya lihat kamu lagi sholat, makanya saya bikin sendiri. Kamu mau makan? Iya Tuhan. Kalau gitu kita makan bareng aja di sini, gak usah dibawa ke atas. Ingin rasanya Wati menuruti tawaran tuannya. Namun Nyonya Mary pasti tidak suka melihat mereka makan berdua, meskipun untuk Billy sendiri tidak menjadi masalah. Gak usah Tuhan, biar saya makan di atas saja. Billy mengerti kenapa Wati menolak tawarannya. Yang ia pikirkan adalah reaksi Nyonya Mary bila melihat putranya sedang makan bersama dengan pembantu. Cindy duduk berhadapan dengan Mona. Mereka sedang menunggu kedatangan seseorang sesuai dengan janji kemarin. Kamu yakin dia bakalan datang? Aku yakin Mon dia pasti datang. Tunggu aja bentar lagi. Tapi aku gak yakin dia bakal suka sama aku. Kamu ini belum apa-apa udah pesimis. Kamu tinggal duduk diam, jangan banyak ngomong, ikuti kata-kata aku. Pasang tambang ramah dan selalu senyum, pasti si Billy bakalan kepicut sama kamu. Tak berselang lama yang ditunggu akhirnya datang. Melihat lelaki ganteng di depan mata tak ayal membuat Mona terpesona. Namun sesuai perintah temannya, ia harus terlihat anggun agar Billy bisa menyukainya. Sorry ya, kalian pasti kelamaan nunggu. Gak apa-apa kok, kita mah nyantai aja ya kan Mon? Cindy menatap sekilas ke Mona yang dijawab dengan anggukan kepala. Ngobrol ngalor ngidul diselingi candaan dan celotehan Cindy yang memang agak cerewet, membuat waktu berjalan tidak terasa. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Pertemuan dengan Billy meninggalkan kesan mendalam buat Mona. Ia tertarik dan menyukai pemuda Chinese tersebut. Namun sebaliknya dengan Billy, pertemuan dengan Mona dianggapnya biasa saja. Billy tahu Cindy sengaja mengenalkannya ke Mona dengan harapan dirinya merasa tertarik pada Mona. Namun ia tidak memiliki perasaan apapun terhadap gadis berambut sebahu itu. Meski selama ini dirinya cukup sering berinteraksi dan menjalin kedekatan dengan lawan jenis, tidak lantas menjadikannya mempunyai keinginan untuk menjalin sebuah hubungan asmara. Bisnis yang ia jalankan memungkinkannya bertemu banyak orang, namun hingga kini Billy belum menemukan seseorang yang membuatnya menyukai seorang wanita. Gimana Bill? Kamu suka nggak sama Mona? Dia cantik kan? Bukan masalah cantiknya, Sin. Aku merasa belum siap aja untuk menjalin kedekatan dengan siapapun. Kamu tahu sendiri, cinta gak bisa dipaksa. Tanpa kamu harus bantu, aku bisa cari sendiri wanita seperti apa yang aku inginkan. Ya oke lah, tadinya aku pikir kamu bakalan suka sama Mona. Kebetulan dia lagi patah hati karena pacarnya selingkuh. Tapi dia mau kok aku kenalin ke kamu. Dia bisa lupain pacarnya dan berharap menemukan lelaki yang lebih baik dan setia dari mantannya. Tapi sorry Sin, sebaiknya kamu gak usah repot-repot nyariin cewek buat aku. Aku bisa cari sendiri kok. Nanti kalau udah dapat aku kasih tahu kamu, oke? Cindy akhirnya menyerah. Ia tahu Billy bukan tipe lelaki yang mudah menaruh rasa suka terhadap lawan jenis. Maka dari itu Cindy akan menunggu sampai Billy mengenalkan kekasihnya. Seminggu berlalu sejak pengembalian Gucci ke tempat asalnya, namun tanpa sepengetahuan Billy dan Nyonya Mary. Peristiwa menyeramkan telah dialami oleh Ko Alyong. Malam setelah Gucci dikembalikan, Ko Alyong mengalami kejadian aneh yang berasal dari roh wanita Cina itu. Ia mendatangi dan menanyakan Billy pada pria Tionghoa tersebut.
Wah, benar-benar tidak tahu. Cimeli memang pelanggan di toko Oe, tapi Oe tidak tahu di mana rumahnya. Kamu jangan bohong. Saya tahu kamu pasti mengetahui keberadaan Acan. Di mana pendeta yang telah mengurung saya dalam guci? Oe juga tidak tahu siapa pendeta yang telah memasukkan roh kamu ke dalam guci. Guci itu saya peroleh dari 2 orang pemuda yang menjual gucinya sama Oe. Ko Aliong menjelaskan asal mula adanya guci yang pernah dijual kepada Nyonya Mary. Namun akhirnya dikembalikan setelah keluarga Nyonya Mary mengalami kejadian aneh sehubungan dengan keberadaan guci tersebut di rumahnya. Ko Aliong tidak mungkin memberitahu Nyonya Mary bahwa penghuni guci menanyakan putranya. Dia sudah diwanti-wanti agar apapun yang terjadi. Nyonya Mary sudah tidak mau lagi berurusan dengan barang pecah belah tersebut. Pada malam kedua dan seterusnya, Ko Aliong kembali mendapatkan pertanyaan serupa, namun tetap dengan jawaban yang sama. Hal itu membuat si wanita murka dan marah terhadap Ko Aliong. Ia pun mulai menyerang Ko Aliong hingga terkena cakaran di wajahnya. Roh wanita Cina tersebut marah dan melampiaskannya ke pemilik toko keturunan Tionghoa tersebut. Tak sampai di situ, tubuh Ko Aliong bahkan sampai dilempar hingga membentur tembok lalu terhempas ke lantai. Dari mulutnya keluar darah segar. Ko Aliong merintih kesakitan setelah tubuhnya dilempar ke sana kemari. Tak ada seorang pun yang melihat kejadian tersebut. Ko Aliong tinggal sendiri di rumahnya yang juga berdekatan dengan tokonya. Guci yang telah dikembalikan oleh Nyonya Mary sengaja ia simpan di salah satu ruangan yang berada di rumahnya. Ko Aliong ingin membuktikan ucapan Nyonya Mary jika penghuni guci itu telah menampakkan wujudnya. Namun tanpa diduga justru peristiwa nahaslah yang harus ia alami. Tak kuat menahan sakit di sekujur tubuh, Ko Aliong pun tidak sadarkan diri. Tergeletak di lantai rumahnya hingga keesokan pagi. Berita kematian Ko Aliong cepat tersebar hingga sampai ke telinga Nyonya Mary. Alangkah terkejutnya perempuan cantik berdarah Tionghoa tersebut mendengar berita itu. Tak pernah terlintas dalam benaknya jika Ko Aliong akan mengalami kejadian tragis usai mengembalikan guci yang pernah dibelinya ke tangan Ko Aliong. Saat Billy mendekati maminya, dilihatnya sang ibu tengah melamun memikirkan kematian Ko Aliong. "Udahlah Mam, bukan salah kita bila arwah itu menyakiti bahkan telah membunuh Ko Aliong. Kita hanya berusaha untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan." Mami cuma gak nyangka dia akan mati secepat ini. Wanita itu pasti marah karena tidak menemukanmu. Kita gak boleh tinggal diam, Bill. Hanya kamu yang sanggup menghentikan perbuatannya. Billy merenungi ucapan ibunya, namun ia tidak tahu bagaimana caranya agar arwah itu tidak terus-terusan mengejarnya. Apa penjual guci itu meninggal? Benar, saya yakin kematian dia ada hubungannya dengan roh wanita itu. Mungkin dia terus mencari saya, makanya Ko Aliong yang jadi sasaran kemarahannya. Tuhan yakin kematian si engkoh karena wanita itu? Memangnya ada saksi yang melihat? Dari berita yang Mami dengar, Ko Aliong ditemukan tidak bernyawa di rumahnya oleh pegawai yang bekerja di tokonya. Dari hasil penyelidikan diduga ia mengalami tindak kekerasan sebelum meninggal. Wajah dan lehernya ada bekas cakaran. Dari mulutnya juga keluar darah. Sayangnya memang tidak ada saksi yang melihat peristiwa itu. Kalau begitu kita harus hati-hati, Tuhan. Jangan sampai roh wanita itu menemukan Tuhan, walau sebenarnya saya tidak yakin. Maksud kamu apa? Yang namanya arwah penasaran pasti akan terus mencari siapapun yang menjadi incarannya. Tidak menutup kemungkinan jika dia akan berhasil menemukan rumah ini untuk bertemu Tuhan. Benar juga. Lantas apa yang harus kita lakukan? Billy merasa bingung langkah apa yang harus diambil untuk menghentikan pencarian sosok penghuni guci terhadap dirinya.